Oke guys, tadi gue habis live Instagram sama Rico Spinboy dan ada pembahasan yang menarik, yaitu adalah apa namanya, kenapa lu setuju nggak Mal? Rico nanya lu setuju nggak Mal? Lu diam di rumah aja nggak kemana-mana gitu. Lu setuju apakah kita terus lockdown atau kita kayak sekarang aja social distancing aja, kesadaran diri sendiri antara diam di rumah atau kita di lockdown beneran sama pemerintah supaya nggak keluar rumah semua gitu loh, supaya lebih tertib gitu. Terus gue bilang Indonesia itu kayaknya nggak siap di lockdown karena nggak tahu, kita dikasih himbauan disuruh social distancing aja kita tetap denial, apalagi kita di lockdown di mana perekonomian kita kan nggak merata. Gue cuma takut tingkat kriminalitas tuh meningkat gitu. Kemarin gue dari Senayan City beli obat-obatan gitu. Gue mau nyetok obat-obatan supaya gue bisa diam di rumah beberapa hari ke depan tanpa gue harus keluar rumah gitu. Nah gue ke Senayan City dan itu mall sepi banget. Gue ke apotik, terus di sana cuma ada yang di apotik cuma ada 3-4 orang aja yang beli, sisanya udah nih mall sepi parah gitu. Nah lu bayangin kalau Indonesia di lockdown, kita kan akhirnya nggak ada yang jualan, nggak ada yang jaga apotiknya juga, sensi mungkin udah full, di-clearin semua, isolasi semua, kita semua masuk ke rumah, kita di lockdown. Nah bayangin kalau kita di lockdown, berarti gue takutnya nanti mall-mall kayak gitu dijarah karena tidak ada penjagaan siapa-siapa gitu. Akhirnya yang tingkat ekonominya rendah akhirnya menjarah. Nah ini yang ditakutkan karena orang Indonesia memang belum siap, tingkat ekonomi kita tuh belum merata. Jadi nggak bisa main lockdown. Nah caranya gimana adalah dengan social distancing. Tapi social distancing ini butuh kesadaran diri sendiri dari kita sendiri untuk kalau memang nggak perlu amat keluar rumah atau emang bisa bekerja dari rumah, ya harus kerja dari rumah. Kecuali emang dipaksakan untuk, atau bukan, atau dari kantor emang ya udah harus kerja di kantor gitu. Ya tapi kalau menurut gue kerja di kantor juga dengan masker, dengan sarung tangan, harus tetap jaga jarak dengan orang lain demi kesehatan. Karena kenapa? Karena tadi ngebahas yang 14 hari tadi. Nah, bisa aja kayak tadi yang gue bilang, amit-amit ya Allah, nauzubillah min dzalik. Gue misalkan positif corona. Nah, kalau gue positif corona, berarti kalau gue keluar, gue akan nularin ke orang lain. Gue akan nularin ke banyak orang. Nah, gue harus stay tetap diam di rumah. Kenapa? Supaya cuma gue doang nih yang positif. Gue nggak nularin ke orang-orang gitu loh. Atau enggak ya mungkin kalau misalkan lu berkeluarga, mungkin lu akan menularkan ke keluarga lo. Tapi stay di rumah. Kenapa? Karena selama 14 hari ini akan ketahuan di 14 hari ke depan gue akan tetap positif corona atau gue jadi negatif. Karena selama gue diam di rumah 14 hari ini, gue kasih asupan yang benar untuk tubuh gue supaya imun gue kebal, kuat. Iman juga harus kuat ya, supaya imun gue kuat. Jadi kalau imun gue kuat, penyakit corona itu katanya yang gue baca di Google akan negatif dengan sendirinya selama 14 hari ini. Nah selama 14 hari ini kalau misalkan lu negatif terus, ya udah lu bagus, 14 hari ke depan lu nggak akan positif gitu, karena banyak orang yang akhirnya sembuh. Tapi kalau lu selama 14 hari ke depan positif corona di rumah dan makin parah, nah itu waktunya untuk lu diobatin sama dokter yang benar, yang mengerti tentang masalah corona ini. Jadi itu meminimalisir perkembangan pesat orang yang terjangkit corona gitu. Makanya kenapa harus di rumah guys, dan kenapa harus 14 hari. Karena disitulah kita ketahuan coronanya ini makin parah atau makin berkurang gitu loh. Terus tadi Rico juga pas live Instagram bilang tentang gimana tentang masalah sholat Jumat 2 minggu ini, katanya Pak Anies Baswedan bilang di rumah aja. Gue termasuk orang yang setuju di rumah aja. Bukan karena kenapa-kenapa ya, karena di Arab Saudi aja tawaf udah di lantai 3, lantai 4 kan. Akhirnya gak ada yang tawaf di Ka'bahnya gitu. Terus Malaysia juga ada kasus yang sama tentang masalah umat muslim ngumpul. Terus akhirnya mereka juga akhirnya nge-lockdown supaya virusnya tidak berkembang banyak. Jadi menurut gue kalau memang kita bisa selama 2 minggu ini sholat di rumah dulu, menurut gue kenapa enggak? Karena supaya lebih cepet selesai aja nih kasus coronanya gitu loh. Ini kayak gue aja, jujur aja, gara-gara kasus corona banyak event yang akhirnya ke cancel dan akhirnya gue gak ada pemasukan juga. Nah kalau kita denial, kita bandel-bandel terus, mau sampai kapan selesainya kasus corona ini gitu loh. Jadi kita terus coba tertib aja, karena ini juga belum tes massal. Jadi yang sekarang kita tahu cuma ada 300 orang yang kena. Kalau udah tes massal bisa aja jadi ribuan ternyata, karena selama ini kita nggak mau lapor ke rumah sakit, atau kalau mau lapor pun di rumah sakit rujukan sistemnya ribet gitu, nunggunya lama, jadi kita males. Belum lagi duit apa segala macam, belum tes massal aja gitu. Jadi coba taat dulu 14 hari ini supaya kita lihat perkembangannya corona ini cepat kelar atau enggak gitu loh. Nanti kalau selama 14 hari ini kita juga masih ngaco apa segala macam negara ini, ya udah baru lu deh bawel-bawel. Cuma daripada nanti kedepannya salahin pemerintah lagi, ya udah kita
coba nurut karena ini untuk kepentingan bersama juga guys. Jadi stay di rumah, pokoknya semoga kita semua sehat, diberikan kesehatan, amin ya. Semoga cepat kembali lancar lagi perdompetan kita ini guys, mantul.